Lalu ada bintang David. Ya, artinya di wajah leluhur. Jadi mereka berpulang ke hadapan ini sampai merinding. Ke hadapan wajah dari leluhur. Leluhurnya siapa? Jadi di Indonesia ternyata pergerakan ekonomi, politik, maaf ya, dipengaruhi orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang yang cerah ini kami ada di komplek pemakaman dari orang-orang Yahudi yang dulu pernah tinggal di tanah Indonesia ini. Ini ada seperti ini. Jadi semua makam orang Yahudi di sini ada lambang heksagram ya. Ini logo yang katanya bintang Daud. Nah, ini semua. Nah, ini saya sama Ustadz Ke ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ustadz, ini Barakallah. Ya, Ustadz Ke yang bisa menjelaskan terkait apa tuh? Ini bacaan Hebrew ini. Baik. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita mulainya bukan dari situ ya. Ya. Kita ketika masuk setiap makam orang-orang Yahudi dimanapun di banyak negara, termasuk di Indonesia, dan kali ini kita ada di, kita lihat ininya dulu Ustaz. Nih, ini huruf apa? Saya pernah bilang pene, pene, pene itu wajah. Lalu ada bintang David. Ya, artinya di wajah leluhur. Jadi mereka berpulang ke hadapan ini sampai merinding. Ke hadapan wajah dari leluhur. Leluhurnya siapa? David, Melech, Venevi, atau raja dan nabi itu. Mereka mengakui ini pene, wajah. Pene. Artinya manusia. Mereka akan pulang dan berhadapan dengan manusia itu. Bukan berhadapan dengan Yesus, tapi berhadapan dengan ini. Artinya berhadapan dengan David. Lalu ini Nat, ini Ain, ini Dalet, lalu ini Hei. Nidah, apa? Dari sesuatu yang apa? Dari abu kembali ke abu, dari sesuatu yang tidak takhir, ditahirkan gitu maksudnya ya. Ini kita lihat di sini. Ada tulisan Zot. Zot ha-metzbah. Ini dianggap metzbah. Dianggap tempat persembahan. Jadi dia telah mempersembahkan dirinya. Gitu, Zot ha-metzbah shall hado se elah kepada Allah. Ya, lalu yod ain, lalu ada dalet, lalu ada vet. Yodeva ini nanifeter bayom pada hari ini. Jadi pada hari ini nih kejadian dia meninggal, dia telah mempersembahkan hidupnya dan nyawanya di atas mezbahnya Tuhan untuk menghadap leluhurnya ini David. Nah, Bapak ini maaf Bapak ini selalu ini ada, ini seperti marga. Oh iya. Ini dibalik ini Jakob, ini Jakob. Jadi marganya maksudnya dia menekankan Jakobnya. Kenapa? Yisrael. Dia pengen tunjukkan bahwa aku Yisrael. Aku Yahudi. Yang ada ini. Kalau orang pakai ini ditutup Ustaz saja, orang masih belum tahu. Tapi dia kasih apa? Penegasan. Penegasan. Ya, penegasan. Aku yang Jakob. Nah, Bapak Jakob ini bukanlah orang yang paling tinggi pangkatnya di sini. Maaf ya, jangan marah. Saya nggak tahu apakah dia civilians atau orang sipil, apakah dia tentara. Cuma dikasih tahu who died on Sunday 2 November 1919. Tidak diketahui nih apakah dia seorang civilian atau orang warga sipil atau soldier. Tapi yang jelas itu di sini, maaf Ustaz, ada
tentang seorang anak, our beloved son, bar. Biasanya gini, bar, misalnya Hanania bar Hanaya, Kayafa gitu. Tapi ini di belakang bar gak ada tulisan. Anak siapa dia ini? Nah, di sini kita bisa ketemukan. Di sini tidak dituliskan. Dia cuma tahu bar. Artinya anak Tidak diteruskan ini. ini Berhenti tidak di situ. diteruskan. Seharusnya kayak bin, misalnya saya. Iya. Nama bapak saya Yakobus. Misalnya Kainama bin Iya. Yakobus. Kan Semitik ya, Iya. antara Hebrew dengan Arab. Seharusnya bar, Siapa? Fulan. tapi yang di sini ditulisnya asik ini. Mohon maaf Ustaz, Ya. ini usia 4,5 tahun. Oh bukan, Ini- bukan. Apa ini? Oh iya. Age umurnya 4,5 tahun. Anak nih, anak laki-laki ini. Ini dari keluarga para pemimpin semua di sini. Iya. Jadi ini anak kecil, tapi dia kenapa penting? Karena mungkin bapaknya atau keluarga ibunya atau keluarga bapaknya itu jadi orang penting yang dimakamin di sini nih. Iya. Coba Ustaz, Dihormati. bisa Ya dibantu baik, Yazod, dirincikan itu. Mesbah, Gaor, Mir Rohim, telah berpulang kepada Tuhan yang Rahum. Ya. Rahman Rahim. Rahman dan Rahim. Sama ya. Bishim Adonai. Rahman wa Rahum. Moreh, Iya. Malik. Ya kan? Ini tulisannya gini. Kami Rahum. Ini nih tulisannya yang suka dibaca sama itu. Rahman wa Rahum. Nah, ini ya. Oke. Yomeh, harinya. Ha, ada hei, lalu ada 2 yod. Kalau 2 yod ini Yahweh, Iya. Yehovah. Yod he vav, ini 2 yod. Im, Oh, artinya disingkat Ustaz miliknya. ya. Yud Hevavhe kalau ada 2 yud gini bacanya langsung Adonai gitu. Bacanya Hashem. Hashem. Ini kan hei, Oh iya. ini mem. Hashem. Hashem. Ben, Oh iya. Untuk anak ini, jadi Tuhan mengambil dia pulang, Ben, ini anak. Di sini dikasih tahu namanya. Oh iya. Resh, Hei, Lamed. Dari sini dikasih tahu bahwa, maaf ya, yang punya darah ningrat Ini. itu maminya. Oh. Anak ini ya. Anak ini nih. Anak ini berpengaruh berarti. Wah, dari keluarga berpengaruh. Demikian Ustaz. Asik. Wah, saya senang banget, asik. Bayangkan, di Indonesia ternyata, maaf Ustaz, jangan marah. Pergerakan ekonomi, politik, Iya. maaf ya, Iya. dipengaruhi orang Yahudi. Di sini dulu. Ini zaman penjajahan Ustaz. Tahun itu 1919. Iya. Muhammadiyah berdiri tahun 1912. NU berdiri tahun 1926. Ini duluan berarti. 1919. Berarti usia-usia penjajahan Belanda di sini. Iya, mereka itu kan 1919 itu wafatnya. Berarti sebelum itu mereka udah berkuasa dong di sini. Iya. Berarti sekitar tahun 1900-an. Mereka yang mengatur tata kota, mereka mengatur hukum, mereka mengatur pola perdagangan dan sebagainya. Mohon maaf, Iya. diatur sama orang Yahudi. Iya. Mereka berkuasa di sini. Pertanyaan saya Ustaz. Nah, Ini kan ternyata orang Yahudi banyak di sini. Iya. Makamnya banyak sekali. iya, Pertanyaan saya, Iya. orang Yahudi sedikit atau banyak banyak. sebenarnya? Banyak. Nah, sementara yang kita dapatkan informasi, orang Yahudi di dunia ini jumlahnya sedikit. Nah, ini buktinya. Mereka dibantai di Holocaust oleh Nazi. Nazi. Nggak habis. Ya. Orang bilang katanya di Israel, warga Yahudi asli itu cuma 2 juta dari 6 juta seluruh warga Israel. Mana mungkin? Mereka ada diaspora, Ustadz. Sebentar. Yuk, kita ke depan yuk, maaf. Ya. Lihat ini. Penei David. Iya. Di hadapan leluhurku, David. Ini ada tulisan nih.
Ini Hebrew ini. Ya. Ada namanya Aaron. Ya. Ada namanya Kohen belakangnya. Ada namanya yang tadi kita baca Yakub. Yakub. Ada Yakub dari Nabi Yakub. Iya, maksudnya dia memperlihatkan dirinya bahwa dia Nabi Yahudi. Yakub itu yang bergelar Israel. Itu. Karena peristiwa pergumulan antara Dia dan pertarungan antara Nabi Yakub melawan Allah dan malaikat, katanya begitu. Dan Di Yakub menang. Ayat Allah di- kalah, ya. malaikat kalah. Sehingga diberikan gelar Israel. Israel. Gitu. Bayangkan mereka sudah menguasai Indonesia, Bos. Kalau mereka jumlahnya sedikit, bagaimana mereka bisa jadi penguasa di sini nih? Yang nggak usah jauh-jauh inilah. Mereka ini yang ngatur semua ini. Mereka ini. Ya. Maaf jangan tersinggung ya. Ya. Islam belum menunjukkan kekuatannya Ya. di dalam memanage atau mengatur baik dari sisi ekonomi, Ya. kehidupan bermasyarakat, Ya. politik, hukum-hukum, Ya. baik itu hukum perdagangan maupun hukum moralitas. Mereka yang atur. Ini bacanya Ustaz. Oh, sama kayak yang tadi, tempat peristirahatan. Ya. Oke, baik. Sekarang kita di sini, Ustaz. Iya, ada nama-nama tuh. Iya. Tuh. Ini Abraham. Iya. Abraham. Ishak, Abraham. Tuh. Ini semua dapat ini. Nabi Ibrahim. Ibrahim. Tahunnya ini tahun 1915. 1915. Masih tahun penjajahan itu. Dahsyat ya. Jadi begini loh Ustadz yang ingin saya sampaikan. Jangan main-main sama Yahudi. Iya. Jangan bilang dia sedikit. Dia nggak bisa apa-apa. Siapa bilang? Orang tahunya yang di Israel itu Yahudi sedikit, cuma 2 juta atau 3 juta atau bahkan 6 juta. Atau bahkan 6 juta. Sekali lagi saya garis bawahi. Ya. Atau bahkan 6 juta. Bagaimana mungkin 6 juta orang menguasai dunia? Tidak bisa. Mereka lebih dari itu. Mereka ada di mana-mana. Mereka menguasai terutama financial system. Financial system. Sistem perbankan. Oh iya, bankir-bankir Yes. yang bisa, justru Amerika Serikat itu kan hutangnya terbesar di dunia. Nah, maka hutangnya itu. pada siapa? Gitu kan. Nah, pertanyaannya, Iya. World Bank itu ada kantor pusatnya di New York, Amerika Serikat. Iya. Dan Amerika Serikat, United States of America, adalah negara nomor 1 dunia. Tapi utangnya justru nomor 1. Masa negara paling kaya berhutang? Pertanyaannya, dia berhutang kepada siapa? Ini orang-orang ini. Dan keturunannya. Karena mereka yang menguasai dunia. Iya. Maaf, jangan marah. Baik, Ustaz, ini kita ke sini, ke tempat yang ada peraduannya ini. Iya. Menarik ini. Sama, pasti zot. Ya. Belahemot lanetzah. Tempat Ya. berada. Fe Mahamah. Ini Sahim Elohim. Damah Ma'al Bal Panim di hadapan wajahmu. Wah, sedap. Zot Metzbah sama. Ya. Di Ustaz, hadapan wajah. orang Yahudi itu paling suka ya. Idola namanya itu kalau tidak Ishak ya, Abraham atau Yakub. Yakub. Ya. Ya. Antara itu semua. Ya. Saya kemarin ke Mesir ya, Nah. bertemu dengan banyak orang Mesir yang Nah. asli Mesir. Nah. Ya. Itu mesti saya tanya namanya, kalau tidak Muhammad, Nah. Abdullah, Ya. Abdurrahman, Nah. Mustafa, Nah, sahih. atau ada Yusuf. Nah, Itu aja. sahih. Ya. Semua orang Mesir rata-rata coba ditanya namanya, kalau tidak Muhammad, Ahmad, Ya. Abdullah, Abdurrahman. Itu Iya. Abdurrahman nama idola itu. Iya. Di sana Masbuk Abdullah, Abdurrahman begitu. Nah. Mustafa, Yusuf. Nah. Gitu. Kalau Sahih. di mengapa orang Israel namanya
bertautan dengan itu aja. Ishak. Tidak malu menunjukkan identitas. Identitas apa? Identitas agama. Orang Indonesia banyak yang malu. Islam pakai nama-nama yang tidak Islami. Malu untuk kalau mereka enggak. Justru awal mereka bergerak untuk menguasai dunia adalah apa? Tidak malu menunjukkan identitas agamamu. Lewat apa? Nama anakmu. Kasih tahu. Begitu menyebut aja orang udah tahu. Ah, Jewish. Ah, Muslim. Udah tahu. Gitu. Itu dasar pertamanya. Sehingga namanya ini dua nabi sudah ini. ini sukunya. Iya. Enggak, maksudnya dua nabi. Oh iya, dua disebut nabi. sudah. Iya, betul. Abraham sama Ishak. Iya. Demikian. Ustaz, yang ini nih ini apa namanya? Awet panjang umur Iya. ini. Ini lahir 5 Juli 1919. 5 Juli 1915. Iya. Meninggalnya 25 Desember 1996. Iya. Hampir 100 tahun beliau. Nah, kita lihat di bawahnya. Ini nih. Iya, Harun. Oh iya, Harun. Nabi Harun. Dari keluarga Harun. Barakallah. Baik. Kita ke sana. Saya kurang tahu, Ustaz. Dulu fungsinya sebagai apa? Ya. Katanya orang-orang ini sinagog. Ini Ini nih, lambangnya. Coba atas lambangnya itu. Ustaz, lambangnya. oh enggak, ini kepala makam. Kepala makam. Iya, jadi bukan sinagog, bukan. Bukan. Maksudnya kepala makam gimana, Ustaz? Maksudnya ini tanda bahwa tanah di daerah ini adalah tanah makam. Tanah makam Yahudi. Gitu. Bukan, ini bukan tempat berdoa, bukan. Bukan ya? Bukan ya. Orang-orang menyatakan bahwa ini sinagog. Enggak, bukan. Tapi bukan. Bukan ya. Maaf ya. Cuman kecil doang. Ya, jadi ini Nggak mungkin. tempat berkumpul. Mereka melantunkan doa-doa untuk orang meninggal di sini sebelum dimakamkan gitu. Tapi ini bukan sinagog. Iya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Barakallah. Kita jumpa lagi di momen yang lain berikutnya dengan materi yang lebih menarik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman Puncak Boring Indah ini sedang perluasan lahan, biar dijelaskan oleh para tuan guru, para ustadz yang ini, Allah yang di sini. Sahih. Saya jelaskan, Masjid Nurul Iman ini punya cita-cita yang luar biasa, ingin dikembangkan dari yang ada yang lebih baik lagi. Maka dengan kondisi lahan yang sedemikian ini, kita ingin mengembangkan lagi lebih luas, karena ini juga sudah tidak mencukupi lah, sekitar 200 jamaah sampai 250 sudah mencukupi. Maka kita berpikiran lebih representatif lagi, kita maunya mengadakan tambahan lahan di sebelah utara masjid ini, kurang lebih lahannya 1541 meter persegi. Ini adalah lahannya, lahan yang akan menjadi lahan perluasan. Luas kurang lebih berapa? 1541. Perluasannya 1541. Kebutuhan dananya pinten? Kebutuhan dananya sekitar 1,6 dan kami baru membayar kurang lebih 625-an juta. Masih kurang banyak. Masih banyak. Masih kurang banyak, tapi itu sedikit. Masih banyak kesempatan untuk Iya. kita semua Alhamdulillah. meraih ladang amal. Amin ya Allah. Itu banyak, tetapi kalau sama Allah diberikan pertolongan itu sedikit. Amin. Dimanapun Anda berada, walaupun Anda tidak berada di wilayah Jawa Timur, Malang, atau di Pulau Jawa bahkan, mungkin Anda ada di luar negeri, mungkin Anda ada di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Anda sedang diundang untuk menikmati berkah. Anda terima? Mari bergabung bersama kami dengan para tuan guru kita di Malang, di Puncak Boring. Ketika ada tempat didirikan dan setiap orang yang datang ke tempat itu menaruh kepalanya di atas tanah sambil berseru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka Anda pun ada di situ. Dan malaikat Allah insya Allah
memperhitungkan setiap orang yang bahkan tidak ada di sekeliling orang itu yang sedang bersujud di tempat ini. Saudaraku, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita ada di pesta ini. Pesta apa? Pesta berkah dari Allah. Yang bahkan ketika kita mati masih berjalan terus sebagai amal jariah. Saudaraku, demikian. Allah sayang, Allah berkahi. Di sini kami menawarkan paket-paket untuk para donatur atau para dermawan yang berkenan. Ada paket yang bernama yaitu paket Abdurrahman bin Auf, atau paket Zubair, atau paket muslimin Rp100.000, atau di bawah itu kami juga masih menerima. Kami dengan senang dan berbangga hati, berapapun yang disampaikan kami akan tampung dan kami wujudkan untuk tanah perluasan Masjid Nurul Amin ini. Rekening kami adalah di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening sekian, yaitu 664 000 1230, dan kontak person juga di sini kami juga jelaskan Atas nama Sinten? atas nama Yayasan Nurul Iman Al Kamil. Langsung ke yayasan kami, bukan nama pribadi tapi ke yayasan panitia. Mungkin info jelas atau transfer atau pengiriman dan lain-lain, ada nama di sini, yaitu pertama Pak Haji Cahyo, terus saya sendiri Muhammad Mansur, Pak Haji Edi, Pak Haji Muhammad Iqbal, Pak Haji Saiful Ahyar. Baik, alhamdulillah pembicaraan kali ini kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.